Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Johan Komara di channel Fortuna Garden. Mohon maaf pada rekan-rekan subscriber di channel ini agak telat saya bikin video karena berbagai kegiatan. Kemarin ada permintaan, Pak, buatkan dong bagaimana cara membuat bibit kelapa yang baik. Nah, kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman semua tentang memilih bibit kelapa untuk dibudidayakan ya. Walaupun kita tidak mengikuti tidak mengikuti sertifikasi dari dinas terkait, akan tetapi kualitas tetap harus kita jaga sesuai dengan pengalaman yang pernah kita lakukan atau belajar kepada teman-teman yang sudah lebih dulu berpengalaman. Baik teman-teman, jangan lupa klik subscribe, kemudian like, share, dan komen di channel ini tentunya supaya saya bisa terus berbagi informasi dengan Anda semua. Yuk kita ikuti videonya. Oke teman-teman, tentunya kita sekarang sudah memilih buah ya, dari jenis hibrida lokal. Kita memilih buah, tentunya ada berbagai tahapan untuk proses dalam pemilihan bibit kelapa hibrida. Tentunya kita memilih yang baik, yang besar, kemudian tidak rusak istilahnya, bentuknya juga mulus, kemudian bobotnya juga kita timbang teman-teman ya. Nah di sini ada beberapa contoh saja, seperti ini, mungkin bentuknya besar. Nanti prosesnya kita ikuti. Jadi tahapan pertama kita memilih buah dari pohon yang bagus. Kita memilih buah dari pohon yang bagus, buahnya yang besar. Kemudian yang perlu diingat adalah beratnya teman-teman ya. Usahakan beratnya itu di atas 2 kilo atau minimal 2 kilo. Nah, kecuali tidak ada bibit lain ya mungkin 1,5 kilo. Kenapa? Karena ada pepatah buah jatuh itu tidak jauh dari induknya. Artinya ketika kita memilih bibit, maka kita pilih bibit yang batangnya bagus, besar, kemudian kelapanya juga bobotnya bagus, ya minimal 2 kilo lah. Minimal berat kelapanya itu 2 kilo dan besar. Nah setelah kita memilih, tentunya ini sudah pilihan teman-teman. Ada juga yang belum, nanti kita timbang dulu. Nah, setelah kita proses pemilihan buah yang bagus, kemudian kita sediakan alatnya teman-teman ya. Yang pertama kita sediakan timbangan. Setelah timbangan kemudian kita sediakan ember beserta air. Jadi ember sudah ada airnya. Jadi pertama prosesnya kita timbang dulu ya. Kita timbang berapa beratnya kelapa ini. Kalau dia di bawah 2 kilo, nah ini beratnya di bawah 2 kilo teman-teman ya. Jadi kita simpan dulu, jangan dulu kita gunakan. Artinya kita memilih bibit yang besar, kemudian kualitasnya juga bagus. Jadi ini kita singkirkan dulu ya. Kita memilih lagi yang berat bobotnya itu bagus. Nah ini masuk teman-teman ya, karena bobotnya 2,5. Ini insya Allah nanti akan kita ambil supaya nanti jadinya itu ya seperti dengan bibitnya itu. Kalau kurang dari 2 kilo kita simpan dulu ya. Ini 2 kilonya kurang, tetapi oke lah karena kita menggunakan standar 2 kilo. Ini masuk, kemudian kita
Kita tes lagi yang selanjutnya. Nah ini teman-teman ya, rata-rata 2 kilo yang untuk kita jadikan bibit. Itu minimal ya, minimal. Jangan sampai kita memilih bibit yang kurang dari 2 kilo. Karena tadi pada prinsipnya buah jatuh itu tidak jauh, tidak beda atau ya tidak jauh dari pohonnya. Artinya nanti kalau kita gunakan yang kecil, jadi anunya yang jadinya kecil juga nanti kelapanya. Makanya kita memilih yang besar. Kalau 2 kilo, nah mudah-mudahan buahnya juga nanti minimal tuh rata-rata 2 kilo, kan lumayan gitu ya. Jadi dari pemilihan bibit. Kemudian coba kita tes yang lain. Nah, oke, ini juga 2 kilo. Kemudian kita pilih lagi yang lain ya. Ini dalam kondisi kering teman-teman ya, dalam kondisi kering. Jadi ini kelapa sudah agak kering. Basah, kalau basah ya pastilah bobotnya tinggi, tapi ini sudah kering tapi belum kering sekali, masih agak basah-basah. Nah ini 1,5, yang 1,5 kita singkirkan dulu. Jadi kita akan mendahulukan yang 2 kilo teman-teman ya. Nah ini juga 1,5 kita singkirkan dulu. Kita akan dahulukan yang 2 kilo. Nah ini 2 kilo jadi masuk. Nah teman-teman, ini sudah 2 kilo ya, yang sudah ditimbang tadi. Beratnya minimal 2 kilo rata-rata. Ini tidak banyak jumlahnya, hanya untuk kepentingan informasi. Nanti kalau sudah tahapannya kita akan lanjutkan videonya. Jadi beratnya sudah jelas tadi, bundar besar. Dalam kondisi kering ini dia bobotnya rata-rata 2 kilo. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam ember seperti ini ya. Nah, kita masukkan ke dalam ember untuk mengetahui bobot teringan di kelapa itu di bagian mana. Itu. Jadi bobot teringan di bagian kelapa itu di bagian atas ya. Nah kasih tenang dulu, ini belum tenang. Nah ternyata bobot yang ringan itu di bagian sini. Ini nih ya, karena ini miring ke sini. Nah ini bobot yang teringan ini ada di titik ini. Nah mudah-mudahan dalam teori dan prakteknya nanti akan keluar tunas di titik ini. Ini ya, titik ini ya. Ini di sini. Dia tidak akan mungkin keluar di sebelah sini. Jadi dia di sini. Ini namanya titik teringan yang akan diperkirakan keluar tunasnya. Oke, jadi sampai sini perlu diingat teman-teman ya. Tadi penimbangan sudah, bobotnya 2 kilo. Kemudian yang di bawah 2 kilo kita singkirkan. Jadi kita mengutamakan dulu yang minimal itu 2 kilo. Kecuali nggak ada bibit lagi ya, nggak masalah. Tapi kalau ada pilihan, utamakan itu yang 2 kilo bobotnya. Nah setelah ditimbang, kita lakukan apa namanya ini ya, penandaan. Nah kita kasih tanda, karena ini titik teringan, ini kita kasih tanda di sini. Aduh susah megang HP-nya teman-teman ya. Nah ini kita kasih tanda, ini di sinilah nanti akan muncul. Nah setelah kita kasih tanda, kita angkat. Ini spidolnya kurang aneh teman-teman ya, spidolnya kurang.
Ya kurang bagus tapi nggak apa-apa, hanya sekedar untuk tanda. Nah, kita simpan dulu, nanti kita akan lakukan pemapasan. Kita uji coba lagi yang lain. Ini ada di sebelah mana? Nah, ini ada di sebelah sini kawan ya. Ini ada di sebelah sini. Nanti diperkirakan tunasnya. Kemudian kita kasih tanda lagi. Kita kasih tanda lagi. Inilah nanti yang akan kita papas teman-teman. Nah, setelah semua diberikan tanda, kita akan lanjutkan dengan pemapasan. Jadi yang sudah diberikan tanda itu nanti kita berikan pemapasan. Oke teman-teman, jangan lupa klik subscribe. Untuk video selanjutnya nanti kita akan praktekkan, kita akan lihat bagaimana cara memapas kelapa yang kita akan jadikan bibit agar menjadi bibit kelapa yang baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe dan ikuti video selanjutnya.